Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda kita, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Faria. Hari ini kita ngobrol bareng di podcast Yayasan Al-Izzah Serang edisi Ramadan. Telah hadir bersama kita di sini Ustazah Hajah Nur Alia MPD, biasa kita panggil dengan Umi Eli. Ya, mangga Umi Eli menyapa sahabat Al-Izzah di podcast ini. Ya, terima kasih Bu Faria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat Al-Izzah yang saya cintai, yang saya hormati, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang tak terhingga, karena kita memang tidak bisa menghitung satu persatu. Nikmat yang kita rasakan hari ini, kita dikasih sehat hingga kita bisa melaksanakan saum Ramadan. Kemudian Ramadan ini pun bisa dihantarkan oleh nikmat iman. Barakallah ya. Salawat dan salam semua tetap tersampai untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan pada kita jalan kebenaran. Ya. Mudah-mudahan Bu Faria, Ustazah Faria sehat juga ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya kembali. Satu kehormatan buat saya. Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali gitu. Ya baik Umi, kita akan membahas untuk tema kali ini yaitu tentang Ramadan berkah rizki melimpah gitu. Nah, kalau kita bahas Ramadan berkah rizki melimpah ya, nah saya lebih penasaran dengan rizki melimpahnya itu ya. Sebelumnya apa sih maksud dari rizki itu gitu, pengertian dari rizki itu seperti apa Umi? Ya, subhanallah ya, judul materi ini kayaknya tema ya, tema pesantren Ramadannya Al-Izzah. Ramadan berkah, rizki melimpah ya. Dan pertanyaannya yang pertama tentang rizki ya. Saya banyak mencari tentang arti rizki ya. Tapi yang ingin saya pakai di sini hari ini menurut ulama besar ya, ulama tafsir Indonesia, tokoh tafsir Indonesia yang bisa mengeluarkan hasilnya itu tafsir Al-Azhar ya. Kita sama-sama hafal beliau, mudah-mudahan ahlul jannah ya. Buya Hamka mendefinisikan rizki sebagai pemberian atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimanfaatkan dalam kehidupan. Dari kalimat itu saya menyimpulkan ya, dan saya juga melihat membaca banyak sebagian para ulama juga mengatakan memang yang dimaksud rezeki itu bukan cuma harta. Harta itu sebagian kecil dari rezeki. Kendaraan oke, ya, itu sebagai rezeki, tapi masih banyak gitu ya. Hari ini Ustazah Faria dikasih sehat, itu rezeki Allah, rezeki dari Allah, pemberian Allah ya. Hari ini saya diundang ke sini bahagia, itu rezeki minallah. Hari ini saya diakui sebagai seorang istri, gitu ya, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang nenek sama cucu-cucu saya, itu rezeki Allah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita yang di sekolah, yang kita katakan mereka soleh-soleha, itu rezeki minallah. Jadi ternyata subhanallah, rezeki itu luas ya. Ketenangan batin itu rezeki minallah ya. Kebahagiaan kita itu juga rezeki minallah. Jadi luas sekali ya. Jadi ada yang materi dan non materi. Itu Ustazah. Iya benar-benar ya. Baik, selanjutnya
kira-kira seperti ini ya. Tadi rezeki sudah dijelaskan ya pengertiannya, Masya Allah gitu. Terus bagaimana sih rezeki itu supaya berlimpah gitu? Ya, bagaimana rezeki itu supaya berlimpah? Di bahasan saya sebelumnya, saya membahas tentang doa. Ya, bahwa ternyata doa itu punya manfaat yang sangat banyak. Ya. Dan kenapa kita harus berdoa? Karena kita butuh Allah dan kita yakin juga Allah itu Rahman Rahim. Allah itu pemilik. Ya. Allah itu pemilik. Ketika kita mengakui pemilik, ketika kita menginginkan rezeki kita berlimpah, jawaban yang pertamanya itu dengan doa. Itu jawaban yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan rezeki berlimpah, itu dengan doa. Karena kita memahami tadi ya, bahwa rezeki itu ada materi dan non materi. Supaya kita dikasih sehat terus, Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali manusia itu sendiri yang merubahnya. Tapi jangan lupakan Allah, karena Allah yang memberi kesehatan juga. Sakitnya kita dari Allah, sehatnya kita dari Allah. Karena ada orang yang berobat terus-terusan, tapi kalau nggak ada izin dari Allah untuk sehat, nggak sehat. Sakit gitu. Tetap sakit gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah, kuncinya adalah doa. Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Qur'annya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Itu janji Allah, dan janji Allah kita yakin, ainal yakin ya, tepat. Ya. Kalau kita kan insya Allah, tapi kadang-kadang nggak tepat. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana agar rezeki kita berlimpah? Berdoa. Yang keduanya, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ya, ayat 96, sekiranya penduduk negeri ini beriman kepada Allah ya, maka kata Allah, aku akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan kalau penduduk negeri ini beriman, akan ada keberkahan. Ya. Jadi akhirnya nanti ininya berkah dan berlimpah itu sama. Berkah dan berlimpah. Ya. Jadi akan aku berikan keberkahan kalau penduduk negeri ini beriman. Jadi kalau ingin berkah, taat pada Allah. Ya. Taat pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang sebagai hamba. Ya. Taat pada Allah itu sebagai abdan syakur, materi yang kemarin yang saya bahas. Jadi kuncinya adalah taat kepada Allah. Kemudian apalagi? Ternyata masih banyak. Jangan lupa menjaga silaturahim, ya. Itu juga agar rezeki kita berlimpah ya. Karena dijelaskan dalam satu hadis Rasulullah ya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya ya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya itu adalah rizki. Ya, saya bukan perasa ya, tapi ketika saya melihat orang tua ya, di atas usia saya, yang usia 80 dia masih bisa saum, saya terharu, saya menangis gitu. Saya ini pada diri saya, betapa bahagianya engkau ibu, di usiamu engkau masih bisa saum. Aku belum tentu di usiamu nanti di usia 80 aku bisa saum. Itu karena kita nggak tahu, karena rezeki itu tadi Allah yang memberi ya. Makanya kuncinya tadi, ternyata dengan silaturahim itu kita akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika silaturahimnya kita nggak bawa apa-apa ya. Ini kan ada satu kisah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ya, untuk menemui seseorang ya. Kemudian malaikat bertanya kepada seseorang itu, mau kemana kamu? Kata orang itu, aku mau silaturahim. Jawab malaikat, kecintaan Allah ada padamu karena kamu mau silaturahim. Luar biasa ya. Walaupun nggak bawa apa-apa, berarti kan apalagi bawa apa-apa. Jadi untuk menggembirakan orang, bawa buah hati,
itu badan, ya, cuman hati yang dibawa. Tapi untuk menggembirakan orang bisa jadi buah tangan. Nggak mesti banyak, gitu. Kan kita tuh udah fitrahnya manusia. Kalau ada tamu, anak, kalau sekarang cucu, gitu, itu melihat apa yang dibawa oleh tamu. Padahal buat kita ini manusia, ini apa, hati nurani kita. Kita udah bahagia sebenarnya, gitu. Jadi subhanallah, ya, di sini bagaimana rezeki itu bisa berlimpah, ternyata bisa dengan silaturahim, ya. Kemudian bersyukur. Dikasih banyak sama Allah bersyukur, ya apalagi ya kalau dikasih banyak mah, gitu kan. Dikasih dapat salary cukup 1 bulan, ya. Tapi kalaupun nggak cukup, harusnya bersyukur juga. Itu adan syakur. Ya. Dia menerima, dia mengatakan, hambamu memang tidak punya daya dan kekuatan, ya Allah. Hamba berpasrah padamu, apa yang engkau berikan aku terima, gitu. Jadi nanti yang ada efeknya ya bahagia. Nah, adapun untuk materi, ya, agar rezeki itu berlimpah, jujur dalam transaksi. Hati-hati dengan orang yang jualan. Karena bisa jadi bukan untung, malah buntung. Kenapa disebut buntung? Untung iya, nggak dapat, tapi nggak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jujur, untungnya sedikit, tapi keberkahan akan dia dapatkan. Luar biasa, ya. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, jika mereka jujur dan saling memberitahu cacat barangnya, maka mereka diberkahi dalam transaksi mereka. Namun jika mereka berdusta, keberkahan dari transaksi itu hilang. Ya, kita kan banyak ngalamin, ya. Saya ingat betul tuh ketika di jalan ada kecapi ya. Oh, dijual di tempat itu, kita beli sampai rumah. Di dalamnya banyak kekalaran kertas gitu ya, yang iya. di apa sih? Seperti itu, dan dia tidak menyampaikan kalau di dalamnya, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi, atau ada timbangan, hati-hati. Kalau kita mau jeli, ada kok di sininya ada pakai paku, gitu ya. Pakai itu tidak jujur. Padahal di sini kalau kita ingin rezeki kita berlimpah, jujurlah pada dirimu sendiri, apalagi pada orang lain. Ya. Kemudian harus berusaha dengan tekun. Ya. Kalau berusaha itu dengan tekun, ya. Al-Ankabut 69 dijelaskan di sini, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Berusaha tekun, dileukeunaan, saeutik-saeutik geh, gitu. Diseriuskan. Pekerjaan itu jangan, kalau orang yang bosenan kan, tadinya jualan es nggak laku, ya, karena hujan aja, pindah bakso. Pas udah bakso nggak laku juga karena memang kurang enak mungkin, pindah lagi. Padahal harusnya ajet, gitu. Bertahan, gitu ya. Kita ikhtiar, ya. Dan di sini udah dikasih tahu, ya, berusaha dengan tekun, ya, dalam ketika kita ingin rezeki kita berlimpah, ya. Kemudian dengan sedekah. Ternyata dengan sedekah, kalau kita memang pengen berlimpah, jadi hitungan matematikanya bukan 10 dikurangi 8 itu jadi 2. Ya. Bukan, ya, ini dijelaskan juga, ya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikan, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan ada satu ayat, subhanallah, ini perumpamaan. Jika kita bersedekah, perumpamaannya seperti satu, ya, diibaratkannya padi, ya, satu padi kemudian tumbuh menjadi 7, dan kemudian dari 7 itu menjadi 100. Saya pernah mengamati di belakang rumah saya itu dulu sawah, ya, saya sawah pemilik warga sini, ya. Saya menyaksikan pemilik itu membawa bibit, ya, menyemai padi itu 1 kaleng. Kemudian selang beberapa lama, mungkin bulan hitungannya, dia pulang dengan membawa berkarung-karung padi.
saya ke sini ke ayat tadi ya. Orang yang bersedekah itu betul kata Allah, bagaikan satu yang tumbuh menjadi 7, yang 7 menjadi 100. Ternyata rizki orang yang bersedekah itu akan berlimpah. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi banyak ya caranya ya. Iya, dan kita punya biasa. pelajaran ya, yang Gimana? tiap pagi anak-anak disuruh sedekah. Sedekah subuh. Berapa rupiah? Yang 1.000. 1.000 minimal, setiap pagi itu setiap kan. pagi. Jadi kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita ya, bersedekah ya. Di dalam rezekimu itu ada milik orang lain, la rizki ilallah gitu ya. Apalagi sekarang di bulan Mubarak ya, bulan penuh keberkahan ya, pahala berlipat ganda gitu. Dengan sedekah itu sebenarnya luar biasa ya. Kemudian sholat duha. Rasulullah SAW bersabda ya, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dan di setiap sendi ada sedekahnya. Lalu ia mengerjakan 2 rakaat duha ya, di pagi hari, maka itu sudah mencukupi ya sebagai sedekah atas sendi-sendi tersebut. Luar biasa Allah ya. Jadi subhanallah, kalau kita merenungkan, Allah ini menuntun kita menjadi hamba ya. Enggak kamu jadi hamba, enggak begitu aja, enggak. Alkitab tibyanul likulli syai'in. Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatunya. Kemudian ada ayat yang lain, ma faratna min kulli syai'in. Enggak ada yang dialpakan. Semuanya tertulis dalam ayat-ayat Allah dari A sampai Z. Asal kita mau membacanya. Jangan kita punya dalil, ikro, ma ana biqori. Ikro, ma ada, jangan. Kita punya waktu untuk membaca ayat-ayat Allah, kita punya waktu untuk merenungkan ayat-ayat Allah, karena dengan membaca merenungkan ayat-ayat Allah pun adalah sebagai abdan syakur, hamba yang bersyukur gitu. Dan kita memahami rizki itu bisa jadi ilmu, ilmu juga rizki gitu ya. Jadi jangan sempit, jangan berpikir sempit. Kita gitu ya. Kita cantik ini rizki loh, Masya Allah ya. Cantik. Kita cantik ini rizki, biarin aja yang memuji kita, walaupun cuma suami, walaupun cuma anak-anak kita, tapi kita katakan rizki. Iya, Masya Allah. Jadi subhanallah, kita berusaha untuk ini ya. Jadi rizki itu ya, agar rizki berlimpah itu tidak hanya soal fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan usaha spiritual. Begitu Ustaz yang saya ketahui ya. Terkait dengan tadi ya, karena kalau kita ingin rezeki itu berlimpah ya, ternyata banyak caranya ya. Islam itu mengatur secara detail ya terkait dengan rezeki gitu. Bahkan ada orang luar ya, orang luar Indonesia mengatakan bahwa kenapa saya masuk Islam gitu, karena Islam itu mengajarkan secara detail. Jadi karena beliau cerdas ya, jadi cocok dengan saya gitu. Nah, cuma sayangnya kebanyakan orang muslimnya itu malas gitu ya. Orang muslim mungkin kita konteksnya Indonesia gitu ya, banyak yang malas, sehingga ketika Islam itu mengajarkan secara detail kayak detail banget sih gitu, malah seperti itu ya. Terkait dengan rezeki melimpah pun Allah mengaturnya secara baik gitu ya, Masya Allah. Nah selanjutnya ini Umi, terkait dengan tadi kan Ramadan berkah, rezeki melimpah ya. Nah kita bahas terkait Ramadan berkahnya itu seperti apa itu Umi? Ya, jadi semua orang sepakat bahwa Ramadan itu syahrul mubarak ya. Ramadan bulan penuh berkah. Dan kita tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan berkah? Ya. Berkah adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu dulu artinya. Ya. Berkah adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Nah, di sini para ulama juga sepakat ya, tentang makna berkah ini ya. Jadi mengatakan bahwa segala sesuatu yang banyak dan melimpah itu mencakup berkah-berkah material dan spiritual gitu ya, dan non material. Itu sesungguhnya ya, itu bertambahnya kebaikan. Nah, kemudian kenapa disebut
Ramadan itu bulan penuh dengan berkah. Iya, Syahrul Ramadan. Iya. Kan dijelaskan juga ya, Syahrul Mubarak ya. Kita kembali ke surat Al-Araf dulu ayat 96 ya. Poinnya adalah jika sekiranya penduduk negeri ini beriman ya, maka akan aku berikan ya, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Dan kita udah tahu betapa luasnya langit ini, betapa luasnya bumi ini. Andaikan penduduk negeri ini beriman, maka aku akan berikan keberkahan. Jadi kita yakini ya, keberkahan itu Ainal yakin juga ada di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu Syahrul Mubarak? Kan kita udah yakin juga di dalamnya ada puasa Ramadan ya. Di dalamnya diturunkan Al-Quran ya. Kemudian di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bagaimana tidak disebut Syahrul Mubarak? Gitu. Ramadan itu. Jadi di sini kita memahaminya. Sampai Ramadan itu disebut Syahrul Tarbiyah. Bulan pendidikan. Ya. Sampai disebut Ramadan ini Syahrul Dakwah. Guru Al-Ijah ya nggak libur, dan memang pemerintah juga nggak meliburkan ya. Dan kita mengatakan guru-guru itu sedang Syahrul Dakwah. Guru-guru itu sedang Syahrul Jihad. Pahalanya berlipat ganda. Jadi semangatnya juga harus berlipat ganda. Jangan ngoyo gitu. Abong-abong Ramadan, nanti dibilang sama anak-anak, Bu Guru kok lemes amat? Emang nggak tahu kalau guru lagi puasa? Siapa yang nggak tahu? Gitu. Jadi kita nggak boleh berdalil gitu. Kita udah tahu ya, bahwa Ramadan itu bulan penuh berkah. Karena di dalamnya ada Syahrul Dakwah. Kita sedang dakwah, sedang menyampaikan hak ya kepada anak-anak kita. Kita sedang menuntun mereka agar mereka menjadi generasi yang berkualitas. Ya. Kalau kita asal tadi, akan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian masih banyak lagi. Sahrul Jamaah. Ramadan ini bulan bersosialisasi. Kan hari-hari biasa kita nggak pernah taraweh. Hanya ada di Ramadan taraweh itu. Di saat taraweh kita ketemu dengan orang lain, nyapa, apa kabar ibu, salaman. Ya. Saya ketemu dengan ibu-ibu, cium tangan. Kenapa saya ketemu ibu-ibu dengan cium tangan? Karena ibu-ibu yang ada di depan saya tua. Ya. Saya mendoakan beliau. Jadi subhanallah, bahagia. Gitu. Jadi ini kita memahaminya ya. Bulan Ramadan disebut juga bulan yang penuh berkah ya. Karena di sini ada hadis riwayat Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan Syahrul Mubarak ya. Dikatakan Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Siap. Selanjutnya ya, tadi udah dijelasin ya apa itu berkah dan kenapa Ramadan itu disebut dengan Syahrul Barokah gitu ya, bulan berkah. Sudah dipaparkan oleh Umi. Selanjutnya orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya itu seperti apa itu Umi? Berarti ciri-cirinya ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan ya dalam hidupnya, apalagi di bulan Ramadan. Iya, apalagi di bulan Ramadan. Quran surat Al-An'am lagi ya, ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya. Dilapangkan dadanya. Jadi merasa nikmat dalam beramal soleh, nggak terpaksa gitu, ringan jiwa ini untuk bangun malam di sepertiga malam tadi, ya Allah yang memberikan itu. Kemudian tilawah
yang biasanya kita udah komitmen 1 juz satu hari gitu ya, kemudian di bulan Ramadan beda bisa 3 juz. Kenapa kok kita sampai nggak merasa capek? Kita sendiri yang merasakan kok kita membacanya indah banget terdengarnya. Bukan egois itu ya, bukan sombong, tapi kita yang merasakan dan hati kita yang merasakan gitu. Dan ini janji Allah ya, merasa nikmat dalam beramal soleh. Bersedekah tuh subhanallah ringan gitu. Karena tadi udah tahu dulu kenapa saya harus bersedekah ya. Barang siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala orang yang puasa. Tapi tidak mengurangi orang yang puasa itu sendiri. Pahalanya luar biasa. Dan bukan karena itu juga gitu, tapi karena memang digerakkan dalam 1 hari ini saya harus ada yang diberikan, itu sampai seperti itu ya. Bagaimana caranya gitu sampai seperti itu, karena memang merasa nikmat dalam beramal soleh ya. Tadi silaturahim juga ya. Ngajar juga kan tadi, karena tenang jiwa ini gitu, jiwa ini terang ya. Kemudian selalu konsisten dalam kebaikan. Jadi kenapa istiqomah ya? Jawabannya kenapa istiqomah? Karena itu adalah ciri ya, orang yang mendapatkan keberkahan. Kalau nggak ada, kalau dia nggak mendapatkan keberkahan, hari ini mah 3 juz, besok mah sejuz juga bilang udah alhamdulillah. Nanti ada alasan, 1001 alasan bisa. Kan nggak sempet, kan si dedeknya nangis kan gitu, kan jualan kan, ini banyak alasan. Tapi kalau tadi, kalau Allah yang memberi, ada aja jalan, bisa aja dilakukan ya. Jadi bukan saya harus masak memang harus, tapi ternyata subhanallah bisa kok dilakukan tanpa banyak waktu. Jadi yang ada di pikirannya ya, nikmatnya gitu ya, kita bisa mudah memanage, kita bisa memanage waktu ya. Karena tadi ini janji Allah, merasa nikmat dalam beramal soleh ya. Kemudian yang kedua tadi konsisten akhirnya gitu. Jadi yang mengkonsistenkan, mengistiqomahkan kita itulah adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selalu sabar dalam menghadapi ujian, sabar ya. Di mindset kita Ramadan itu THR THR gitu dari dulu sampai sekarang itu. Tapi jika seandainya tidak ada gitu kan, misalnya kemampuan atau ada tapi misalnya kecil, kalau orang yang mendapatkan keberkahan, dia katakan la rizki Allah. Dia katakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau ya Allah yang memberikan daya dan kekuatan ini. Kalaupun saya dapatnya segini, bismillah, berkah kok gitu, yakinnya berkah kok. Yang dimaksud berkah itu kan tadi sedikit, tapi kita beli tempe kemudian diolah pakai bumbu royco rasa daging, ternyata tempe bisa jadi rasa daging. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nikmat. Jadi kita harus sudah merasakan nikmat, dan itu adalah ciri orang yang mendapatkan berkah dalam hidupnya. Luar biasa kan? Selalu sabar menghadapi ujian ya. Ketika dikasih ujian kan cukup dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasrahnya udah tingkat tinggi, mudah-mudahan ya. Saya bukan berarti sudah melaksanakan itu ya, tapi kita kan ikhtiar, bagaimanapun kita ikhtiar ya. Itu mungkin. Masya Allah, luar biasa ya, dari pembahasan Ramadan berkah rizki melimpah. Umi insightful banget untuk kami ya, maksudnya mungkin sahabat Al-Izzah juga di sini mendengarkannya, wah awesome gitu ya, terkagum-kagum terhadap Umi atas penjelasan Umi ya. Semoga kita mendapatkan hikmah dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Umi Eli ya. Kita semua mengambil ibroh atau manfaatnya, insight-nya untuk diri kita, mungkin untuk aplikasi di lingkungan masyarakat gitu ya.
Baik Umi, karena ini sudah selesai ya pertanyaan dari sayanya, mungkin closing statement dari Umi nih. Jadi apa sih kesimpulan dari yang Umi bahas tadi ya terkait dengan bulan berkah ya, bulan Ramadan berkah, rizki melimpah. Mangga Umi, Ya, closing terima kasih statementnya. Ustazah Faria dan sahabat Alijah yang saya cintai. Jadi kita mencoba memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ketika kita meyakini Ramadan berkah, rezeki berlimpah. Kita harus sepakat bahwa Ramadan ini berbeda dengan 11 bulan ya, yang lainnya. Itu harus sepakat, harus kita yakini bahwa Ramadan ini memang bulan yang penuh dengan keberkahan. Tadi kenapa? Karena memang di dalamnya selain puasa Ramadan ada diturunkannya Al-Qur'an, ada malam Lailatul Qadar ya. Maka untuk mendapatkan rizki berlimpah, dan kita sudah sama-sama memahami yang dimaksud rizki itu bukan materi saja ya, dan untuk mendapatkannya harus bersama Allah ya. Allah ma'i, Allah bersama kita. Maka untuk mendapatkan rizki yang berlimpah itu pun kita mohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada rizki yang berlimpah itu tadi dengan cara bersedekah, waktunya di bulan Ramadan ini, pahala yang kita amal-amal soleh yang kita lakukan itu pahalanya berlipat ganda. Mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila ada kebaikan yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan banyak ya, saya berdalil al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu sifatnya salah dan hilaf. Dan sahabat Alijah mudah-mudahan memaklumi, memaafkan ya. Ini dari saya ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Umi Eli. Semoga sehat selalu ya Umi, Insyaallah, dan selalu menebar kebaikan ilmunya kepada kita semua. Baik, sahabat Alijah, kita cukupkan saja podcast hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.